Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita kembali pelajaran kita telah sampai kepada babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani, bab tentang dzarf zaman, keterangan waktu dan keterangan tempat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita bahas dulu dengan dzarf zaman dulu. Saya dibaca dzarf zaman. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Dzarfiz zamani wa ismu zamani al-mansubu bitaqdiri fi nahwu al-yawma wal laylata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa asamatan wa sabahan wa masa'an wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbaha dzalik. Bab keterangan waktu dan keterangan tempat. Keterangan waktu adalah isim zaman atau isim waktu yang dinasabkan dengan takdir fi atau di dalam. Contohnya al-yauma hari ini, al-lailata malam ini, ghudwatan sore pagi hari, wa bukratan pagi hari, wa saharan waktu sahur, wa ghadan esok hari, wa asamatan malam hari, wa sabahan waktu subuh, wa masaan sore hari, wa abadan dan selamanya, wa amadan sekali besok, wa hinan kadang satu ketika, wa ma asbah dzalik dan yang serupa dengannya. Jadi dzarf zaman itu adalah isim zaman yang dinasabkan dengan takdir fi. Jadi ada takdir fi-nya. Artinya al-yawma maksudnya adalah pada hari ini. Al-lailata pada malam ini. Jadi ada fi-nya. Itu dimaksudkan al-mansubu bitaqdiri fi. Jadi ada takdir fi-nya. Saya baca syarahnya. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bab keterangan waktu dan keterangan tempat. Dzarfiz zamani fi istilahi nuhati huwa ismu zamani alladhi yaqa'ul al-hadatsu fihi. Keterangan waktu dalam istilah nahwu adalah isim zaman, yaitu yang diletakkan alladzi yaqa'u al-hadatsu fihi, yang terjadi suatu peristiwa padanya. Al-mansubun bitaqdiri. Al-mansubu bitaqdiri fi, yang dinasabkan dengan takdir fi. Kaidah qulta sumtu yaumal khamisi kana takdiri suntu fi. Karena takdiru suntu fi yaumil khamisi fal yauma waqa'a shaumu fihi. Dan yang dinasabkan dengan takdir fi. Dan jika engkau berkata suntu yaumal khamis, aku berpuasa di hari Kamis, maka takdirnya adalah aku berpuasa di hari Kamis. Dan yauma terjadi puasa padanya. Jadi dzarf zaman itu ada takdir fi-nya. Ketika kita mengatakan sumtu yaumal khamisi, saya telah berpuasa hari Kamis, sebetulnya di sana ada makna fi-nya. Sumtu fi yaumil khamisi, ya. Sumtu fi yaumil khamisi. Saya berpuasa pada hari Kamis. Jelas ya, nahwu al-yawma fi nahwu qaulika sumtu al-yawma fal yawma mansubun ala dzarfiyyati zamaniyati bis sumtu wa mithluhu sumtu yawmal jum'ati aw yawmal khamisi. Contohnya adalah al-yawma atau hari ini. Pada contoh yang kau katakan sumtu al-yawma, saya berpuasa pada hari ini, maka yauma dinasabkan
sebagai keterangan waktu dengan sumtu. Wamit luhu, dan contohnya adalah aku telah berpuasa pada di hari Jumat atau di hari Kamis. Jadi yang pertama zorof zaman yang bisa kita pakai itu al-yauma. Tapi sebetulnya bukan al-yaumanya, yaumunnya ya. Jadi boleh al-yauma, boleh yauma apa gitu. Kalau kita mutlakkan al-yauma saja itu berarti hari apa? Hari ini. Al-yauma, sumtul yauma, saya berpuasa hari ini. Tapi kalau kita ingin menjelaskan hari Sabtu, hari Ahad, maka sumtu yaumal komisi, sumtu yaumal isnaini, sumtu yaumal robi. Jadi yaumal apa? Jadi bisa dengan mutlakan al yauma, artinya hari ini, bisa dengan mudhof ilaih. Tapi yaum ini menjadi zorof kalau kan kita memasukkannya untuk zorof. Jadi nggak selamanya harus zorof gitu. Paham? Contohnya yaumul ahadi, yaumul utlati. Jadi apa itu yaum? Adalah hari Ahad adalah hari libur. Berarti yaumu yang pertama jadi mubtada, yaumu yang kedua menjadi khobar. Dalam contoh ini zorof bukan? Bukan. Ya. Artinya al-yauma dan teman-temannya al-yauma atas itu bisa menjadi zorof, bukan pasti jadi zorof ya. Kalau kita ingin gunakan menjadi zorof bisa, syaratnya apa? Bikin harus mansub. Ya. Dan kita boleh menggunakannya bukan sebagai misalkan inna yaumal jum'ati ya mubarakun. Sesungguhnya hari Jumat itu hari yang berkah. Kayak gitu. Jelas ya? Oke, lanjut. Walailata nahwu i'takaftu al-lailata au lailatan au lailatal jum'ati fal kullu mansubun ala wasiyati zaman yati bil fi'li ladhi qablahu. Ini kita jazorof nih, pas banget. Dan malam contohnya saya telah beriktikaf pada malam ini atau suatu malam atau malam Jumat, maka semuanya dinasabkan sebagai keterangan waktu dengan fi'il yang ada sebelumnya. Baik, al-lailata sama dengan al-yauma ya. Kalau dimutlakan al-lailata saja itu artinya malam ini. I'takaftu lailata, saya beriktikaf malam ini. I'takaftu lailatan, saya beriktikaf malam-malam. Enggak dijelasin. Suatu malam. Iya, boleh satu malam, boleh malam-malam. Pokoknya malam aja. I'takaftu lailatan Jumat, saya beriktikaf malam Jumat. Fakulu mansubun, semuanya itu dinasabkan. Yang jelas kalau kita mau bikin sebagai dzaraf, ya harus dinasabkan. Sama dengan al-yauma, al-yauma pun bisa bukan sebagai dzaraf. Misalkan apa? Lailatul Jum'ati, ya. Lailatul Mubarakatun. Malam Jumat adalah malamnya berkah. Sebagai mubtada dan khabar. Baik, lanjut. Wa ghutbatan nahwu azuruka ghutbatan fa azuruka fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana wa kafu dhamirul mukhatabi maf'ulun bihi mabniyan 'ala al-fathi fi mahall nasbin wa ghutbatan mansubun 'ala dharfiyati zamaniyati bi azur. Dan ghutbatan pagi hari, contohnya saya mengunjungi engkau di pagi hari, maka azuruka adalah fi'il mudhari dan fa'ilnya mustatir fihi yang tersembunyi di dalamnya secara wajib. Takdirnya adalah ana dan kaf adalah dhamir mukhatab yang diajak bicara sebagai maf'ul bihnya yang mabni atas fathah pada posisi nasab, dan ghutbatan dinasabkan
sebagai keterangan waktu dengan azuru. Butuh artinya apa? Pagi. Bukannya siang ya? Siang. Lawannya malam. Kayak orang makan siang itu bilang apa? Taradda ya taradda. Di sini pagi hari itu. Pagi. Di buku Paginya itu maksudnya lawan dari malam. Apa sih? Siang dan malam. Perbuatan siang. Waktu tepat. Hah? Di waktu tepat. Iya, tapi memang orang Arab itu membedakan antara yang kayak ini, bukroh, saharoh, sama ya bukroh. Bukroh itu kan pagi. Tapi mana yang lebih pagi, bukroh sama saharoh? Saharoh itu baru bukroh. Saharoh Begitu pun atamatan itu kan malam, cuma malamnya masih habis dari waktu isya lah. Sampai orang mau tidur itu atama namanya. Sampai segitu ya. Oke. Apa nih? Azuruka wudwatan. Saya akan mengunjungi besok siang ya. Nah, di sini dicontoh adalah wudwatan ya. Saya ini jelas ya. Lanjut. Wudwatan. Wudwatan aku azuruka wudwatan. Wudwatan pagi hari contohnya saya akan mengunjungimu di pagi hari. Wasaharon aku aji suka saharon. Contohnya wasaharon di waktu sahur. Contohnya saya akan mengunjungimu di waktu sahur. Mendatangimu di waktu sahur. Wahodan nahu aji uka hodan. Dan wahodan esok. Contohnya saya akan mendatangimu esok. Wa'atamatan di waktu malam, nahu aji uka atamatan. Contohnya aku akan mendatangimu di malam hari. Wasobahan nahu aji uka sobahan. Dan di waktu subuh contohnya aku akan mendatangimu di waktu subuh. Ini contohnya gampang semua ya, sama semua. Masaan nahu aji uka masaan. Wa ya'rafu dohirun mimma qobalahu. Ya. Dan masaan waktu malam contohnya ajiuka masaan. Saya akan mendatangimu di waktu malam. Dan masaan sore. Masaan di waktu sore. Contohnya aku akan mendatangimu di waktu sore. Dan mikrofnya telah jelas seperti bagaimana sebelumnya. Wa abadan. Wa abadan selamanya nahu la aklama zaidan la ukallimu zaidan abadan wa rabbuhu la nafiyatun wa ukallimu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiru ana wa abadan mansubun ala dzatiyati zamaniyati wa illa wal abadu zamani wal abadu az-zamanul mustaqbalu wal abadu az-zamanul mustaqbalu lagi la nihayata lahu. Ya. Dan abadan selamanya contohnya saya tidak berbicara dengan Zaid selamanya. Dan i'rabnya adalah la ada sebagai nafiyah, penafian, wa ukallimu sebagai fi'il mudhari dan fa'ilnya yang tersembunyi di dalamnya secara wajib. Takdirnya adalah ana. Dan abadan dinasabkan sebagai keterangan waktu. Dan abadan wal abadu adalah zaman yang akan datang yang tidak ada ujungnya. Jadi kalau abadan itu ya selamanya, nggak ada ujungnya ya. Sampai kapanpun ya, sampai kiamat lah gitu ya. Jelas ya. Wa amadan nahu la ukallimu zaidan amadan wal amadu al-zaman mustaqbalu. Dan amadan besok-besok. Contohnya aku tidak berbicara dengan Zaid besok-besok. Dan amadu adalah zaman yang akan datang.
waktu yang akan datang. Jadi bedanya abadan sama amadan apa? Kalau abadan lah nihayat tahu, kagak ada ujungnya. Kalau amadan ada ujungnya. Ya, misalkan saking kesal sama Zaid, dia nggak mau ngomong lagi sama dia. Dia katakan, "Nah, kalau Zaid dan abadan," itu berarti sampai kapanpun dia nggak mau ngomong sama dia. Tapi kalau dia kesal cuma masih ada kepentingan dengan si Zaid, paling dia cuma ngomong besok-besok nggak mau lagi ngomong sama Zaid. Tapi ntar kalau udah baik kan mau ngomong lagi. Nah itu lau kalimu Zaid dan amadan. Ada batasnya biasanya. Ntar kalau udah marahnya reda ngomong lagi. Tapi kalau lau kalimu Zaid dan abadan, wah itu udah nggak mau baikkan lagi tuh. Nah teman itu. Wahinan takul qara'tu hinan faqara'tu fi'lun wa fa'lun wahinan mansubun ala dhati zamaniyati wal hinu az-zamanu mubham az-zamanul mubham wahinan sewaktu-waktu takulu seperti perkataanmu aku membaca sewaktu-waktu. Maka qara'tu adalah fi'il dan fa'ilnya, dan hinan dinasabkan sebagai keterangan waktu, dan hinan adalah waktu yang tidak jelas. Tidak jelas ya. Jadi beda antara hina dengan hina. Kalau hina kan ketika. Hina itu ketika itu. Tapi kalau hina az-zamanul mubham, zaman yang tidak diketahui. Sa'azuruka hinan. Enggak jelas nih. Saya akan datang kapan-kapan ya kan? Hina itu mungkin kayak kapan-kapan ya. Hina kapan-kapan. Jadi enggak jelas dia mau besok atau 10 tahun lagi atau 50 tahun lagi. Intinya az-zamanul mubham, tidak jelas waktunya. Baik, ini zorof zaman ya. Tadi ada apa aja? Sudah apa belum? Al-yawma hari ini, al-lailata malam ini, budwatan ya, pagi atau siang ya. Kemudian bukrotan pagi hari, saharon waktu sahur, sobahan waktu subuh, godan besok, tamatan malam hari, sobahan waktu subuh, masaan sore, abadan selamanya, amadan besok, hinan kapan-kapan. Ya, sudah apa semua ya? Dan ini belum mencakup semuanya ya. Ada lagi Ustaz? Iya, jadi nggak mesti apa yang nggak ada di sini berarti bukan zorof zaman. Pokoknya semua kata yang mengandung makna waktu dan makna tempat itu bisa digunakan ya sebagai zorof ya. Seperti qobla itu kan belum. Ada nggak di sini? Qobla dan ba'da? Enggak ada. Iya, tapi bukan berarti qobla dan ba'da bukan zorof zaman. Pokoknya semua kata dalam bahasa memiliki kandungan makna waktu atau tempat itu bisa digunakan sebagai zorof zaman dan zorof makan. Ini hanya contoh saja yang diberikan oleh musannif matan al-Jurumiyah. Di luar yang telah disebutkan oleh pengarang kitab Jurumiyah masih banyak lagi zorof yang bisa digunakan. Ya, jadi ini bukan pembatasan, tapi hanya memberi contohnya aja seperti itu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Zorof. Dan kaidahnya setelah zorof itu wajib mudhof ilaih. Ya. Setelah zorof jadi mudhof ilaih. Jadi yang menjadikan kata yang setelahnya mudhof ilaih bukan karena zorof itu huruf jar ya. Jadi ada yang salah paham kemarin. Sumtu yaumal Jum'amisi. Saya puasa di hari Jumat. Yauma ini menjadi zorof zaman ya. Zorof zaman ini mansubun walamat nasbihi fathatun. Yauma mudhofun wal khamisi mudhofun ilaihi majrurun ya. Jadi membuat dia majrur bukan karena yauma ini huruf jar, tapi karena
kaidahnya apabila setelah dzaraf ada isim, maka ia dihukumi mudhof ilaih. Sedangkan mudhof ilaih itu majrur. Dan hampir semua dzaraf zaman dan dzaraf makan juga membutuhkan mudhof ilaih kecuali beberapa kata saja. Ya. Contohnya al-yawma, selain dia bisa ada mudhof ilaihnya, dia bisa berdiri sendiri. Tapi ada juga yang nggak bisa dimudhofkan, kayak apa? Abadan, amadan itu nggak bisa diidofahkan. Ya abadan aja udah nggak bisa ditambahin apa gitu. Abdul Khomis kan nggak bisa. Jadi abadan, amadan gitu. Ya. Kemudian kaidah tambahan juga, kalau setelah dzaraf, khususnya di Quran banyak qobla. Ini sering ditanyakan juga soalnya. Perlu diketahui bahwasanya semua isim zaman itu adalah mu'rab, enggak mabni. Ya. Ini isim, bukan huruf. Makanya dia mu'rab. Artinya kalau ada huruf min di depannya, berarti menjadi apa? Min qabli. Misalkan dari sebelum isya min qabli isya'i. Iya. Jadi dia bisa majrur karena amama yauma qabla ba'da itu isim bukan huruf. Dan dia merupakan isim yang mu'rab, berubah-ubah harokatnya. Artinya kalau ada huruf jar dia menjadi kasrah. Tapi kita temukan di beberapa ayat Quran, ya, di mana bukan min qabli malah min qablu. Contohnya di Al-Baqarah ada min qablu hatta tankiha zaujan ghairah. Ya. Kenapa? Enggak tahu gitu kan. Karena tidak. Kenapa nggak min qabli? Karena tidak bersambung setelahnya sesuatu. Ya, jadi kalau dzaraf zaman tidak ada mudhof ilaihnya, sedangkan ia didahului oleh huruf jar, maka dia nggak dibaca min qabli, nggak dibaca min ba'di, tapi dibacanya min qablu atau min ba'du. Dan memang biasanya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang mengandung kalimat min qablu itu pasti sebelumnya telah dijelaskan sebelum apa, sehingga tidak perlu lagi diulang. Contohnya apa di Quran? Saya ya. Nih, surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftifuna 'alal ladzina kafaru. Ya. Wa kanu min qablu. Nah, kalau kita baca ayat ini, itu sebelum apa? Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang menjelaskan apa yang pada mereka, wa kanu min qablu, dan mereka itu sebelumnya sebelum apa? Sebelum datang kitab kepada mereka. Jadi pasti telah disebutkan sebelumnya. Nah, daripada diulang lagi, kan kalau mau diulang min qabli maji atil kitab, disebutkan. Nah, cukup dimutlakkan saja min qablu. Min qablu apa? Min qablu datangnya kitab. Jelas ya? Ini tambahan saja. Oke, pertanyaan untuk dzaraf zaman ini Itu hanya berlaku untuk qablu mabadi. Lalu kalau untuk ayat kalau yang lain memang nggak bisa kan? Kan kalau qablu mabadi memang relatif pasti butuh mudhof ilaih ya. Sebelum apa pasti ada penjelasannya kan? Dan itu berlaku hanya ketika ia didahului oleh huruf jar aja. Nah, kita ingin mempermasalahkan kenapa nggak min qabli, tapi bacanya min qablu, gitu ya. Baik, nanti cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.